Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Hayy Suyuti, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di APTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404112116. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK ITE Taqwa Pusat kelas 11 Teknik Elektronika Industri dengan materi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana kalian kabar sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membahas tentang bab 2 pelajaran pendidikan agama Islam. Nanti bab 2 itu mempelajari tentang cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Baik, sebelum itu langkah baiknya kita bacakan doa. Silakan untuk Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut kita absensi terlebih dahulu. Silakan nanti tunjuk tangannya untuk absensi. Yang pertama, Adib, Hadir. Ananda, Hadir. Arya, Hadir. Hafiz Rafi, Hadir. Mas'ud, Hadir. David, Hadir. Faisal, Hafiz, Ibrahim, Mulki, Hadir. Rafli, Hadir. Rehan, Hadir. Raja. Hadir. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kita bisa memahami tentang profil Pancasila. Silakan berdiri semua.
membahas pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang cabang iman, itu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dalam hal ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni peserta didik dapat menganalisis cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain secara mandiri ataupun kelompok dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama dengan baik. Yang pertama itu tentang memenuhi janji, ya, tentang memenuhi janji. Dalil tentang memenuhi janji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surah Al-Isra ayat 34, yang artinya, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Adapun hadis dari Bukhari, hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasa iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tu'mina khana. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, bila dia berjanji dia mengingkari, dan bila diberikan amanat dia berkhianat. Itu ada 3 tanda-tanda orang munafik, gitu ya. Selanjutnya, dalam artian janji, ya, janji memiliki definisi, yaitu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Contoh, misalkan kalian sudah berkata kepada teman kalian, saya akan datang jam 3 sore misalnya. Nah, itu termasuk janji kalian kepada teman kalian. Nah, sebab-sebab seorang wajib memenuhi janji adalah, yang pertama, janji adalah hutang. Yang kedua itu memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman. Tadi sudah disebutkan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Memenuhi janji wujud sikap bertanggung jawab. Jadi kalian, dalam artian ini, kalian janji jam 3, kalian telah berucap pada teman kalian, janji jam 3 itu kalian harus datang jam 3. Kebiasaan orang Indonesia itu janji jam 3 datang jam 5, gitu ya. Itu berarti kalian sudah termasuk tanda-tanda orang munafik. Kalian tidak memenuhi janji dalam hal ini, gitu ya. Nah, di sini memenuhi janji wujud sikap bertanggung jawab. Di sini belajar bertanggung jawab juga kalian kepada teman kalian. Jika kalian belum bisa memenuhi janji, kalian tidak termasuk orang yang bertanggung jawab. Nah, dalam memenuhi janji itu memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama, sebelum mengucapkan janji, pikirkan dulu dengan matang. Misalkan kalian janji jam 3, tapi kalian masih belum bisa, pastikan itu jam 3. Kalian harus, misalkan saya mandi jam berapa, saya berangkat jam berapa, di jalanan macet apa enggak. Pikirkan dulu dengan matang. Jangan main asal ceplos, ntar kita janjian jam 2, padahal mata datangnya jam 6. Itu tua sendiri tuh teman kalian ya. Gitu kan? Nah, terus berjanji untuk ditepati. Kalian jangan berjanji kalau misalkan kalian nggak nepati diri kalian sendiri. Kalau
Kalau saya boleh komitmen begini, saya nyuruh orang datang jam 6. Sebelum jam 6 saya udah datang. Itu harus bisa komitmen dengan diri sendiri. Kadang kita udah berusaha mau tepat waktu, tapi diri kitanya ini sendiri belum ngasih contoh. Misalkan kita datang jam 6:30, masuk 6:30. Ya, tadi pagi jam 6:30. Saya harus bisa datang jam 6:30 karena saya sebagai contoh. Sebagai contoh di sini. Kalau saya nggak bisa ngasih contoh, gimana nanti sama kalian? Gitu ya. Makanya saya selalu menerapkan, saya mengasih contoh kepada kalian sebelum jam 6:30 atau jam 6:15 itu saya sudah di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya berjanji hanya dalam persoalan penting dan baik secara syariat Islam. Nah, ini jangan main asal janji. Ya, jangan main asal janji gitu kan. Baik persoalan apapun itu. Ya, jangan main asal nyeplos lah bahasanya. Terus mengucap janji dengan disertai kalimat insya Allah. Gitu. Nah, kalimat insya Allah ini jangan dimain-mainkan ya. Kalimat ini jangan dipermainkan, jangan insya Allah tapinya sengaja datang jam 6 dipelat-pelatin. Ada begitu dipermainkan. Nah, terus selanjutnya menyampaikan permohonan maaf beserta alasannya apabila berhalangan dan tidak memenuhi janji. Dan kita udah maksimal mungkin bisa memenuhi janji. Tapi apa boleh buat kita apa boleh buat. Kadang di jalanan ada apa ban bocor gitu kan. Nah, kita harus memohon maaf dan beralasan kenapa bisa telat. Gitu ya. Oke, ya, Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang menjaga lisan. Menjaga lisan ada dalil hadis dari Bukhari. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Bukhari. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam seperti apa yang lebih utama? Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang dapat menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Dalam pengertian menjaga lisan berarti berhati-hati ketika berbicara. Ya. Dalam menjaga lisan ada cara-cara untuk menjaga lisan. Yang pertama, hindari perkataan yang tidak diketahui kebenarannya. Hindari perkataan yang tidak diketahui kebenarannya. Contoh, setiap kali saya dengar ya di sini atau di kelas sekolah, padahal dekat kantor, terlalu pasti ada aja itu ucapan. Ya, maaf, misalkan anjing, misalkan babi, misalkan atau yang lainnya, itu selalu terdengar di kuping saya. Gitu ya. Itu sering terdengar di kuping saya ucapan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga ucapan kita sendiri, jangan sampai itu berlaku untuk diri kalian sendiri, gitu ya. Saya tuh paling nggak suka ketika kalian bicara seperti itu, apalagi di kantor guru. Kalian harus bisa memposisikan kalian.
Beda dengan halnya di tongkrongan itu setengah halnya. Tapi lagi-lagi kita harus menjaga lisan dimanapun itu. Ya, harus menjaga lisan dimanapun itu. Di sekolah, di rumah, di tempat tongkrongan, kita harus bisa. Oke. Selanjutnya, hikmah dalam menjaga lisan yang pertama mendapat derajat yang tinggi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, terhindar dari kesenangan, mendapat ridha Allah, terhindar dari kebinasaan, terhindar dari kekerasan orang lain, dapat itu bersosialisasi dengan baik, damai dan tentram. Ya, terhindar dari menyakiti perasaan orang lain. Terkadang kita sesama teman bercanda berlebihan sehingga teman kalian ini nggak terima gitu ya. Makanya bercandanya masih dalam ranah yang baik gitu. Kalau bercanda, tapi kalau misalkan teman yang nggak sakit hati sih nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan teman yang sakit hati itu nanti kalian bisa berbahaya untuk kalian. Selanjutnya, dalam menjaga lisan, akibat orang yang tidak menjaga lisan. Nih, perhatikan. Ya, perhatikan. Akibat orang yang tidak menjaga lisan, pertama hatinya akan menjadi kasar. Terbiasa berbohong dalam berbicara, karena sudah terbiasa dia berbohong, makanya dia berbohong terus. Perkataannya omong kosong. Ya, dapat menimbulkan perkataan dendam, permusuhan antar kelompok. Ucapannya penuh dengan ucapan dan cacian, terbiasa berjanji dan sungguh palsu, mendapatkan dosa karena menyakiti orang lain dan menimbulkan dosa-dosa lain. Dari berbohong, terbiasa berbohong bisa ke yang lain, merembet ke yang lain. Oke, mensyukuri nikmat memiliki arti sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu untuk pengertian mensyukuri nikmat. Selanjutnya macam-macam nikmat. Ya, di sini kita sama-sama ketahui nikmat iman dan Islam, terus nikmat diberikan ruh dan nyawa dalam badan kita. Selanjutnya ada nikmat kelengkapan anggota tubuh dan panca indera. Selanjutnya nikmat kesehatan serta nikmat harta benda atau kekayaan. Itu semua merupakan nikmat yang diberikan oleh Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Dalam mensyukuri nikmat itu memiliki cara-caranya. Di sini ada cara-cara mensyukuri nikmat. Yang pertama, selalu berzikir. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada bersikap qanaah. Qanaah apa? Dia qanaah. Apa? Qanaah itu merasa cukup. Ya. Qanaah itu sikap merasa cukup. Selanjutnya ada sujud syukur. Selanjutnya jangan selalu memperhatikan orang yang berada di atas. Berterima kasih kepada orang-orang yang memberi, menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Dalam mensyukuri nikmat, tentunya kita itu semua tentunya berbeda-beda. Ya, ada maaf ya, ada yang nggak bisa melihat, gitu kan, maaf, ada yang punya tangan, maaf, ada yang punya kaki. Itu mereka semua diberikan ujian oleh Allah gitu ya. Jadi nggak semuanya kita memiliki tangan, nggak semuanya kita memiliki kaki, nggak semua orang ada memiliki mata bisa melihat. Nah, kita di sini bersikap merenungkan nikmat-nikmat Allah, gitu kan? Kita sudah lengkap, kita bisa jalan, kita bisa makan, kita bisa melihat. Nah, ini disesuaikan dengan fungsinya. Ya, itu kan kaki untuk apa, tangan untuk apa, otak untuk apa, berpikir. Itu disesuaikan. Jadi jangan malah kita menggunakan tangan untuk mencuri, kaki buat jadi teman, mata untuk apa, otak yang berpikir. Kalau misalkan nggak berpikir, nggak disesuaikan dengan fungsinya. Ya. Nah, itu kita bisa mensyukuri nikmat. Nah, dalam mensyukuri nikmat tentunya ada hikmah tersendiri untuk mensyukuri nikmat.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Jadi kalau kalian bisa mensyukuri nikmat itu dengan baik, nikmat Allah yang diberikan dengan baik, seperti misalkan contohnya kalian punya uang 2000, kalian infakkan sekolah ataupun setiap OSIS atau pengurus OSIS, itu insya Allah kalian pasti akan dilipat gandakan untuk uang kalian. Percaya deh, saya bukan sombong atau apa. Pasti setiap Jumat ya, setiap Jumat saya nggak di sini gitu, tapi setiap Jumat coba deh, kalian setiap Jumat aja sisihkan uang kalian 1000 atau 2000, kalian taruh di kotak amal masjid, pasti bertambah. Coba deh, cobain setiap Jumat, setiap hari Jumat dalam 1 bulan kalian usahakan 2000 minimal kalian taruh di kotak. Insya Allah itu rezeki pasti nanti akan bertambah. Percaya nggak percaya? Tapi kalian harus coba, harus percaya kalau itu akan berlipat ganda. Uang yang kalian itu kalian tunjukkan untuk sedekah ke masjid, pasti itu akan bertambah uang kalian. Gitu ya. Sedekah ke masjid atau misalkan kalau saya sering bawa mobil, pasti 2000 1000 kita kasih setiap kali rapatan gitu kan, setiap kali Jumatan gitu kan, setiap kali parkir 2000. Itu nanti kalian akan merasakan sendiri manfaatnya. Walaupun nggak langsung dibalas ya, kalian nggak langsung dibalas, tapi itu kalian ada aja duit, pasti nanti akan kalian duit. Itu terus sedekahin setiap hari Jumat, setiap Jumat gitu kan. Nah, terus mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, meningkatkan keimanan, hidup lebih berkah, terhindar dari penyakit hati. Itu hikmah dari mensyukuri nikmat. Ada. Oke, di pembahasan terakhir mengenai tentang menutup aib orang lain. Dalil menutup orang lain surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz zanni ila inna ba'dal zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mempunyai sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya, jadi seburuk apapun teman kalian, sebrengsek apapun teman kalian ataupun saudara kalian ataupun yang lainnya, janganlah kalian membicarakan itu di depan umum, gitu ya. Jadi kalian harus bisa menutupi aib orang lain. Misalkan teman kalian gini, kalian jangan dibicarakan di halayak umum. Kalian harus bisa menutupi aib ataupun kejelekan orang lain. Dalam pengertiannya, aib secara bahasa berarti cacat atau kekurangan. Aib juga bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Menutup aib berarti menutup suatu kekurangan yang menimbulkan rasa malu atau malu. Rasa malu ini tidak semakin besar karena diketahui oleh orang lain. Nah, kondisi diperbolehkan mengungkap aib orang lain. Di sini ada kondisi diperbolehkan mengungkap orang lain. Yang pertama itu pada saat melaporkan kejahatan yang dialami seseorang, melihat kemaksiatan dan meminta bantuan untuk menghentikan perbuatan tersebut. Pada saat meminta saran, masukan fatwa kepada ulama, memberikan peringatan kepada umat Islam secara umum agar berhati-hati terhadap keburukan tersebut. Ya, mungkin itu saja dalam pembahasan mengenai orang lain. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi